Salam Dinsos hadir, GCT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Kembali lagi bersama saya Tri Purnami dalam acara Podcast SOS, podcast bersama Dinsos yang pada kesempatan kali ini mengusung tema kolaborasi di dalam penanganan disabilitas fisik di Kabupaten Buleleng. Sebagai seorang ibu, kita harus semangat Ya. supaya anaknya cepat sembuh gitu. Nggak boleh ya putus asa. Baik Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, beberapa waktu ke depan saya akan menemani waktu Anda berbincang-bincang dengan Bapak Made Suwarnyane. Selamat pagi Bapak, selaku Ketua dari Yayasan Stepping Stone Bali. Gimana kabarnya Pak Made hari ini? Astungkare sehat. Astungkare sehat. Bisa diperkenalkan dulu asalnya dari mana? Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Jadi saya sendiri Imade Suwarnyane, Ketua Yayasan Stepping Stone Bali, sekaligus koordinator di bidang deteksi dini dan pelayanan terhadap anak kaki pengkor. Udah itu kami berasal dari Desa Kaligubuk asli, Banjar Dinas Celuk Buluh. Baik Pak Made, langsung aja kita membahas tentang Yayasan Stepping Stone itu sendiri. Bisa dijelaskan mengapa Yayasan Stepping Stone ini didirikan? Jadi luar biasa, Stepping Stone ini berdiri berkat adik saya yang namanya Pak Putu Sepertama, yang peduli dengan kelahiran anak kaki pengkor, di mana beliau sempat dengan istrinya bekerja di sebuah yayasan. Setelah dia ke lapangan, ketemu dengan kasus yang namanya kaki pengkor. Dan ternyata dari penelitian beliau bahwa anak kaki pengkor ini sebenarnya bisa diselamatkan 99%. Ya. Dengan itulah kami bersama adik kami punya inisiatif untuk mendirikan yayasan ini. Kenapa? Karena selama ini yang kami temukan belum ada yang bergerak di pelayanan terhadap kelahiran anak kaki pengkor. Jadi di Bali, Stepping Stone Bali ini adalah satu-satunya yang bergerak di pelayanan terhadap kaki pengkor. Dan kegiatan utama dari yayasan ini apa saja? Kami mempunyai dua progres kerja, yaitu pertama adalah deteksi dini terhadap kelahiran anak-anak kaki pengkor dan disabilitas lainnya. Dan yang nomor dua adalah program untuk pelayanan langsung terhadap anak yang mempunyai kasus kaki pengkor. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan banyak pihak, instansi dan yayasan-yayasan yang di luar dari kaki pengkor. Mungkin salah satunya yang membutuhkan alat bantu gerak seperti kursi roda, udah itu seperti kaki palsu atau anak yang lahir bibir sumbing, seperti itu. Jadi itu kolaborasi kami dengan beberapa instansi dan beberapa yayasan yang ada di Bali. Untuk kriterianya itu sendiri ada nggak kriteria khusus untuk yayasan ini sendiri untuk melayani masyarakat? Kalau kriteria yang ada hubungannya dengan pelayanan, memang kami bergerak lebih banyak ke keluarga yang tidak mampu, khususnya pelayanan kaki pengkor. Jadi itu gerak kami, dan juga kami memberikan edukasi ke masyarakat betapa pentingnya kita sadar tentang deteksi dini terhadap kelahiran anak kaki pengkor. Kami berbagi informasi ini kepada para kader posyandu, kader PKK, BKB, malahan juga kami sering komunikasi dengan bidan-bidan desa dan bidan. Itu langsung terjun ke desa, Pak? Iya, siap. Langsung ke lapangan kami. Untuk dananya itu sendiri dari? Untuk dana kami bikin proposal ke Belanda dan ada beberapa ke Australia. Jadi setiap tahunnya kami ajukan program, progres kerja dan yang lain-lainnya bahwa kami membutuhkan ini, mungkin ada uang transportasi untuk anak-anak yang kurang mampu supaya bisa dapatkan pelayanan. Jadi di proposal itu kami siapkan semuanya. Dan dana itu kami dapatkan per tahunnya lewat yayasan yang ada di Belanda. Nah, bagaimana Yayasan Stepping Stone sendiri mengukur keberhasilan programnya selama ini, Pak? Kami dari yayasan juga
menyiapkan laporan pertanggungjawaban ke Dinsos, ke dinas lainnya yang berkaitan langsung dengan yayasan kami. Dan cara kami mengukur bahwa kami sudah berhasil. Yang dulunya kami temukan anak kaki pengkor itu sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Tetapi dengan kami mempunyai program deteksi dini, sekarang anak-anak kaki pengkor yang ada di Buleleng, di luar Buleleng, jadi se-Bali malahan se-Indonesia sudah mendapatkan tindakan dari 0 bulan. Jadi ini hasil dari kerja kami di lapangan. Itu kontribusi juga ya dari masyarakatnya melaporkan ke desa gitu Pak Ge? Iya, lapor langsung ke WA yayasan, cukup dengan foto anak, udah itu foto kasusnya, kirim di nomor WA Stepping Stone, sudah siap Stepping Stone-nya nanti yang jemput bola ke lapangan ya. Kolaborasi kita sih sudah berjalan maksimal ya dengan dinas sosialnya. Seperti kemarin sempat ada kasus di Lokopakse, anak sulit mendapatkan KIS dengan kerjasama dengan dinas sosialnya, jadi keluarga yang memang benar-benar sesuai dengan pemanfaatannya, KIS diterima oleh keluarga, jadi itu berkat kerjasama kami dengan dinas sosial. Dan yang lainnya kemungkinan yang ada hubungannya dengan rekomendasi juga rasanya semuanya sudah berjalan bagus. Karena kami untuk mendapatkan sepatu bris itu kami sudah pasti minta bantuan rekomendasi dari dinas sosial. Kemarin juga sudah dapat dan tahun lalu juga sudah dapat. Jadi luar biasa Dinsos untuk Kabupaten Buleleng. Kolaborasi ini sangat memberikan manfaat buat anak-anak yang ada hubungannya dengan kaki pengkor. Semoga kedepannya kerjasama ini akan bisa ditingkatkan lagi sehingga pelayanan terhadap anak yang kaki pengkor bisa lebih maksimal dan mendapatkan hasil juga yang maksimal. Mungkin itu tambahan dari Stepping Stone-nya. Baik Pak Made, jadi masyarakat di Kabupaten Buleleng atau luar Kabupaten Buleleng, Sobat Desa Sadiran di rumah kan tentunya perlu tahu bagaimana caranya mengusulkan atau tahu Yayasan Stepping Stone ini ada di Buleleng. Terima kasih ya. Jadi kami sudah menyiapkan Instagram, udah menyiapkan Instagram, udah itu Facebook, udah itu juga TikTok, semuanya sebenarnya YouTube ya. Kami sudah sebarkan lewat media sosial. Jadi boleh nantinya pertemanan di Facebook Stepping Stone Bali. Stepping Stone Bali. Baik, Sobat Dinsos hadir di rumah. Kali ini kita kedatangan narasumber keluarga penerima manfaat dari Yayasan Stepping Stone. Bersama kami Ibu Komang Yasmari, selamat siang Ibu. Dan adik Komang Ayu Septiania. Ya, bisa diperkenalkan dulu Ibu dari mana asalnya? Saya dari Desa Tegalingga. Adiknya kelas berapa sekarang? Iya. Awal mulanya Ibu tahu Yayasan Stepping Stone itu di mana Ibu? Dari bidan. Dari bidan. Ya, melahirkan ini Komang Ayu. Ini adiknya pas lahir mengalami kaki pengkor. Terus Ibu dapat informasi langsung ke yayasan. Terus langsung sorenya udah ada 5 hari. Terus pulang ada tamu mau ini dilihat kakinya adik saya, anak saya. Dilihat terus udah gitu dia coba main-main ke sana ke yayasan gitu. Saya ke sana lagi seminggunya baru di gap. Ya di gap. Baru umur 1 minggu. Ya 1 minggu langsung diambil. Ini anaknya gimana, maunya tak biarin gitu. Terus semuanya bilang kasihan anak cewek 1 gitu. Nanti besarnya nanti susah jalannya gitu. Setelah itu ada perubahan 1 tahun udah ada perubahan. Dibilang sudah ada ya udah membaik Bu anaknya. Ya nanti coba gini ya. Kontrol terus gitu. Pakai sepatu itu Bu ya? Sepatu gap ya. Berapa sampai umur berapa itu? Sampai umur 6 tahun. 6 tahun. Ya, udah selesai. Sekarang udah membaik ya? Udah. Baik Sobat Dinsos hadir, kali ini saya bersama narasumber Ibu Putu Astriani dan adik Kadek Winda Serina Putri. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber merupakan keluarga yang masih dalam penanganan Yayasan Stepping Stone untuk penanganan kaki pengkor. Selamat siang Ibu Putu. Selamat siang. Bisa diperkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Putu Astrini.
Saya dari Desa Banjar. Saya ingin berbagi pengalaman saya sedikit tentang mengenai anak saya. 2,5 tahun yang lalu, anak saya lahir dengan keadaan Kaki bengkok. terus keesokan harinya saya disarankan dari bidannya untuk menemui dokter anak, lalu dikasih GIP. Prosesnya selama 6 kali GIP. Setelah itu disarankan untuk datang ke Yayasan Stepping Stone Bali. Setelah di sini saya dikasih bris anaknya. Ini sepatu bris ini ya? Iya, sepatu bris ini. Dia mulai memakainya dulu sampai 3 bulan pemakaian selama 23 jam. Cuma istirahatnya pas pelepasan sepatunya hanya di jam mandi saja. Setelah anak saya berumur 3 bulan, anak saya memakai sepatu bris selama 12 jam di saat tidur malam sama tidur siang saja. Disitulah saya tahu bahwa sebagai seorang ibu kita harus semangat supaya anaknya cepat sembuh gitu. Nggak bolehlah putus asa gitu. Ini perkembangannya udah ada, Bu ya? Iya, biasa. Biarpun anak saya memakai sepatu bris ini, dia bisa melakukan aktivitas seperti anak yang normal gitu. Biasa dia jalannya sudah biasa. Saat tidur pun anak saya tidak merasa kesulitan tidur, tidak menangis, tidak rewel gitu, karena dia sudah terbiasa. Terbiasa ya. Tapi udah ada perkembangan, udah bisa jalan kan, bagus. Udah seperti anak normal biasanya, ada jalannya biasa gitu. Ada nggak pesan-pesan Ibu untuk Yayasan Stepping Stone sendiri? Ya, pesan saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Stepping Stone Bali sudah membantu anak saya sembuh seperti saat ini keadaannya, yang menurut saya anak saya ini udah sempurna lah gitu. Bagi saya sudah seperti kayak anak-anak yang lainnya gitu. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu anak saya gitu. Terima kasih atas waktunya dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Sobat Intrasadir di rumah. Saya Komang Tripurnami selaku host pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.